Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo dulur, dengan saya Fitri Ika. Senang sekali saya bisa hadir berbagi wawasan dan informasi kepada panjenengan semua seputar Primbon Jawa. Wilujeng Rahayu sugeng midhangetaken. Di video kali ini saya akan membahas tentang kategori weton-weton yang gampang mendapatkan rezeki tapi juga gampang cepat habis. Bukan bermaksud untuk mendahului nasib ya dulur, tapi kalau berdasarkan ilmu Titen Kejawen, gawan lair weton-weton ini berada pada jatuh di perhitungan lebu katiup angin, yang artinya sering berada dalam kekurangan, kemudian sering mendapatkan cobaan dan juga sering berpindah-pindah tempat seperti ketiup angin ya, pindah ke sana, pindah kemari, jadi tidak menetap pada satu tempat, entah itu keberadaan maupun tentang kondisi hatinya. Wallahu a'lam bishawab ya. Kadang-kadang yang terjadi itu faktanya juga berbeda dengan prediksi. Namanya juga ilmu titen manusia. Jadi kadang bisa benar, kadang juga bisa keliru. Tapi tidak ada salahnya kita ambil hikmahnya, pelajarannya, wawasan ini, karena siapa tahu kelak di kemudian hari kita menemui hal-hal seperti itu ya, jadi tidak kaget, supaya bisa antisipasi, juga bisa memperbaiki diri jauh lebih baik lagi. Baik dulur, langsung saja. Ini weton yang mudah mendapatkan rezeki tapi juga gampang habis, itu ada 5. Monggo disimak supaya bisa menjadi pelajaran bagi kita semua ya. Yang pertama itu adalah weton Minggu Pon. Weton Minggu Pon ini pada dasarnya memiliki pengaruh besar dan ditakuti banyak orang karena di bawah naungan gigis bumi. Dan juga Minggu Pon ini merupakan perpaduan antara cakra dasar bumi dan cakra dasar langit, yang mana energinya ini bisa membawa kemakmuran dan kekayaan. Namun demikian, weton Minggu Pon ini juga di bawah naungan lebu katiup angin, yang mana itu tetap juga harus waspada karena apa yang sudah digenggam, apa yang sudah didapatkan diraih itu bisa mabur koyo angin, seperti ketiup angin ya. Makanya dari itu untuk weton Minggu Pon itu berhati-hati banget kalau sudah berada di atas atau sudah berada pada level kejayaannya. Supaya apa? Supaya yang diraih dan yang didapatkan tidak mabur begitu saja. Weton yang mudah mendapatkan rezeki tapi juga gampang habis itu yang kedua adalah weton Senin Pahing. Weton Senin Pahing ini pada dasarnya juga di bawah naungan kuat kemenangan, yang artinya kuat dan menang ya dalam segala aspek ini. Namun demikian, meskipun rezekinya ini bagus tapi masih berada di bawah naungan lebu ketiup angin. Jadi meskipun kadang menjadi seorang priayi tapi juga kadang-kadang masih berada dalam kekurangan. Namun demikian untuk weton Senin Pahing ini lebih baik daripada yang lainnya begitu ya, karena weton Senin Pahing ini meskipun di bawah naungan lebu ketiup angin tapi juga masih ada potensi bagus yang lain seperti kuat kemenangan. Tapi juga harus hati-hati karena segala sesuatu kalau tidak hati-hati, tidak waspada, apa yang dimiliki itu juga bisa sirna. Yang ketiga adalah weton Selasa Legi atau Selasa Manis. Weton Selasa Legi ini termasuk dalam kategori weton yang pandai dalam segala bidang ilmu atau di bawah naungan ilmu lantipan. Pintar menguasai ilmu pengetahuan ya, pandai sekali memahami dan menyerap pengetahuan. Tapi kadang-kadang juga memprihatinkan ya, karena apa yang dicita-citakan ini kadang-kadang tidak sesuai dengan ekspektasinya, tidak sesuai dengan harapannya. Jadi intinya kepandaian itu tidak mesti selalu menjamin
hidup enak ya, keberuntungan hidup, semua itu memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Ada yang pandai tapi nasibnya kurang beruntung sehingga tidak seperti yang dicita-citakan. Ada yang kurang pandai tapi nasibnya beruntung bisa menjadi orang yang uripe kepenak. Seperti itu ya, hidup itu memang begitu. Tidak bisa diprediksi, tapi dalam ilmu titen kejawen itu sudah dititeni ya. Weton-weton ini sepertinya begini, weton ini sepertinya begini, itu sudah ada. Intinya supaya kita ini belajar dari yang dahulu untuk kebaikan kita berikutnya itu loh, supaya tahu kelemahannya seperti apa, memperbaiki kelemahannya itu supaya tidak seperti yang diprediksikan. Dan Selasa Legi ini juga di bawah naungan Wurung Geni ya, jadi juga sangat waspada, berhati-hati ya, meskipun sebenarnya orangnya pintar, pandai, tapi ya itu kekurangan-kekurangan lainnya itu berpengaruh pada kehidupannya. Yang keempat adalah weton Rabu Kliwon. Orang-orang Rabu Kliwon ini kalau laki-laki, mohon maaf ya, pikirannya itu kadang-kadang tertuju pada wanita ya, selalu pada wanita. Nah, tapi meskipun demikian, orang-orang Rabu Kliwon ini pandai berbicara, artinya wawasannya ini juga luas, juga memiliki kreativitas tinggi. Tapi hati-hati ya, karena di bawah naungan Lebu Ketiup Angin, sehingga apa yang diinginkan itu kadang-kadang tidak terlaksana. Kemudian apa yang didapatkan ini juga mudah tapi juga gampang hilang, gampang kabur gitu ya. Dan juga Rabu Kliwon ini di bawah naungan Wogan Uler, yang artinya bisa berpotensi jatuh miskin kalau tidak berhati-hati dan waspada ketika berada di atas ya. Apa yang sudah diraih, apa yang sudah didapatkan itu tidak serta-merta abadi, tetap masih bisa turun. Berikutnya weton yang mudah mendapatkan rezeki tapi juga cepat habis itu adalah weton Sabtu Wage. Weton Sabtu Wage ini hampir sama dengan weton Senin Pahing, juga sama-sama di bawah naungan kuat kemenangan, artinya kuat dan menang, juga di bawah naungan kerangan srengenge, yang artinya meskipun menjadi priayi tapi masih menderita kekurangan. Kemudian juga di bawah naungan Lebu Ketiup Angin, sama ya dengan Senin Pahing. Bedanya ini kalau Sabtu Wage agak pelupa, kemudian sedikit lebih keras wataknya, dan kalau nggak cocok itu gampang marah. Tapi marahnya ini sebentar ya, gampang marah tapi sebentar, cepat reda. Untuk weton Sabtu Wage ini ya tidak terlalu tidak terlalu begitu turun-turun amat. Artinya di antara kelima weton ini yang Senin Pahing dengan Sabtu Wage itu agak mendingan ya. Lalu pertanyaannya, apa yang harus dilakukan ketika seseorang itu wetonnya berada di bawah Lebu Ketiup Angin yang segala keinginannya itu kadang-kadang tidak terwujud, kemudian apa yang masuk gampang keluar, rezeki yang mudah didapatkan juga cepat habis, itu apa yang dilakukan supaya tidak terjadi seperti itu ya. Ini solusinya, yang pertama adalah sedekah. Kenapa harus sedekah? Karena sedekah itu seperti air sumur ya. Air sumur kalau diambil terus itu nggak bakal langsat. Dan keutamaan sedekah itu adalah penolak bala, apapun wujudnya ya. Tidak berupa uang saja ya. Sedekah itu banyak wujudnya, menolong itu juga sedekah, kita berbagi sesuatu yang bermanfaat, kemudian kita berbagi wawasan, berbagi ilmu, kemudian kita menolong orang lain ya, sepunya kita. Itu juga namanya sedekah. Kalau nggak punya apa-apa loh ya, tapi kalau bergelimangan harta berlebihan ya tidak ada salahnya mengeluarkan harta benda untuk sedekah sebagai penolak bala. Kemudian yang kedua adalah memiliki pola pikir hidup hemat ya.
Hemat untuk diri sendiri maksudnya apa yang dikeluarkan itu sesuai dengan kebutuhan, jangan sesuai dengan keinginan. Karena kalau keinginan itu tidak ada habisnya. Tapi berbeda dengan sedekah ya. Kalau untuk diri sendiri kita berhemat, kalau untuk sedekah jangan hitung-hitungan ya. Karena rezekiku juga hitung-hitungan. Apa yang kita keluarkan kadang-kadang lebih banyak nanti yang kita dapatkan. Seperti itu ya. Tetap niatkan apa yang kita keluarkan, apa yang kita sedekahkan hanya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Wis gak usah pikiran liyo-liyo ngetokne ben oleh, jangan seperti itu ya, itu namanya tidak ikhlas. Baik dulur, itu tadi nggih mengenai weton yang gampang dapat rezeki tapi juga gampang habis. Informasi dan wawasan ini bisa sesuai dengan kenyataan di lapangan, bisa juga tidak. Yang namanya prediksi ilmu titen itu kan hanya prediksi ya, prediksi manusia, jangan ditanding-tandingkan dengan kuasanya Allah, jelas tidak sama ya. Ini kan untuk diambil pelajaran dan hikmahnya. Sekian dari saya mohon maaf kalau ada kekurangan dalam penjelasan. Saya Fitri Ika, salam rahayu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.